Pagi itu, aku membuka mata dengan perasaan ringan. Jarang sekali aku merasa setenang ini. Biasanya kepalaku langsung dipenuhi laporan saham, jadwal meeting, dan notifikasi dari para manajer. Tapi entah kenapa, hari itu terasa seperti permulaan sesuatu yang baik. Aku bangkit dari tempat tidur, merapikan kerudung, dan menatap bayanganku di cermin. Firda, kamu kuat. Kamu bahagia, bisikku pada diri sendiri sambil tersenyum. Aroma kopi yang harum menyambutku ketika aku melangkah ke ruang makan. Ternyata Hajiono sudah duduk di kursi favoritnya, membaca sesuatu di tablet seperti biasa. Ia menoleh ketika mendengar langkahku. "Pagi, Bu Hajah," katanya sambil tersenyum hangat. Senyum itu selalu membuatku merasa dihargai. Aku duduk di sebelahnya, sedikit merapat, lalu ia menggenggam tanganku sebentar. Hangat, menenangkan. "Kamu ada jadwal padat hari ini?" tanyanya. "Lumayan. Ada 5 meeting, 2 presentasi, dan 1 konferensi online," jawabku sambil tertawa kecil. "Tapi aku sudah terbiasa. Kalau pulang malam, kabar ya. Biar aku jemput." Aku meliriknya geli. "Bapak mau jemput? Padahal nanti siang ada kuliah, sore ada rapat fakultas." Ia mendekat sedikit, suaranya lembut, "Untuk kamu, selalu bisa diselipkan." Aku merasakan dadaku menghangat. Meski ia sering pergi tugas luar kota, ketika ia di rumah, ia benar-benar membuatku merasa istimewa. Kami jarang punya waktu berdua seperti ini, jadi setiap detik terasa berharga. Setelah sarapan, kami berdiri bersamaan. Ia meraih tanganku, lalu menarikku dalam pelukan singkat. Tubuhnya hangat dan menenangkan. "Semoga harimu lancar, Bu Hajah," ucapnya pelan di dekat telingaku. Untuk sesaat, aku ingin waktu berhenti. Aku balas memeluknya. "Bapak juga." Ketika ia melepas pelukannya, ada tatapan lembut yang sulit dijelaskan. Seperti seorang lelaki yang benar-benar mencintai istrinya, tapi juga menahan sesuatu. Mungkin rindu, mungkin kekhawatiran. Kami sempat berjalan bersama sampai ke teras rumah. Saat mobilku mendekat, ia sempat memegang lagi tanganku. "Jangan terlalu keras kerja, ya. Ingat, kamu itu penting." Aku tersenyum. "Aku tahu." Aku masuk ke mobil dan melambaikan tangan. Dan seperti kebiasaan lamanya, ia membalas dengan anggukan kecil dan senyum tipis. Senyum yang selalu aku bawa sebagai energi ke kantor. Begitu tiba di gedung perusahaanku, para karyawan menyapa dengan sopan. "Selamat pagi, Bu Hajah." "Pagi, Bu." "Semangat, Bu." Aku membalas semua dengan senyum. Terkadang aku tidak percaya, perusahaan saham dan trading sebesar ini bisa berkembang sampai titik sekarang. Dulu aku hanya seorang pegawai biasa yang bermimpi terlalu tinggi. Dan kini, aku menjadi wanita karir yang bahkan sering diundang ke seminar nasional. Hari itu dimulai dengan baik. Meeting berjalan lancar, presentasi mendapat tepuk tangan, dan para direktur tampak puas. Bahkan aku sempat makan siang tanpa harus terburu-buru. Saat sore menjelang, aku duduk di ruang kerjaku yang luas. Cahaya matahari menyentuh meja kayu jati, memberi kesan hangat. Kupandangi foto pernikahanku dengan Hajiono yang terpajang di sudut meja. "Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja," gumamku. Aku tidak tahu bahwa ketenangan hari itu hanyalah permulaan. Sebuah jeda sebelum badai datang. Namun untuk saat ini, aku masih percaya bahwa hidupku sempurna. Atau setidaknya, hampir sempurna. Hari kedua minggu itu dimulai dengan suasana kantor yang cukup tenang. Aku tiba lebih pagi dari biasanya, karena ada persiapan laporan triwulan. Saat naik lift menuju lantai 12, aku merasakan ponselku bergetar. "Andika." Aku tersenyum. Anak tiriku itu selalu menghubungiku dengan sopan, bahkan untuk hal-hal kecil. "Assalamualaikum, Bu. Andika bisa main ke kantor Ibu siang ini? Ada yang mau Dika sampaikan." Ada nada serius dalam pesannya. Aku membalas cepat. "Waalaikumsalam.
Tentu, nak. Ibu tunggu. Sebenarnya aku merindukan tawa ringannya. Ia sering menjadi tempatku bercerita. Bukan tentang hal besar, hanya sekadar cerita pekerjaan atau kegiatan harian. Sejak aku menikah dengan Haji Yono, Andika selalu memperlakukanku dengan hormat, seolah aku benar-benar ibu kandungnya. Saat jam menunjukkan pukul 11 siang, pintu ruanganku diketuk. Bu Hajah, ada tamu. Dan benar saja, Andika masuk dengan senyum lebar. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, nak. Duduk sini. Ia duduk di kursi tamu, meletakkan tas kecilnya. Posturnya tegap, wajahnya terlihat dewasa, dan aku bangga melihatnya tumbuh menjadi lelaki yang bijak. Ada apa sampai datang segala? Tanyaku sambil menuangkan minum. Andika tersenyum kecil. Sebenarnya, Dika mau kasih kabar. Dika, diterima magang di kantor pusat perusahaan teknologi di Jakarta, Bu. Aku langsung berseri-seri. Masya Allah. Alhamdulillah, nak. Ibu bangga sekali. Ia sedikit tertawa, terlihat lega. Dika takut ibu keberatan. Soalnya nanti Dika harus sering bolak-balik Jakarta, Bandung. Aku menggenggam tangannya sebentar, refleks sebagai ungkapan bangga, lalu segera melepaskannya agar tetap menjaga batas. Ibu tidak masalah. Yang penting kamu maju. Andika menarik napas panjang, seakan beban yang panjang akhirnya terlepas. Namun, ada sesuatu dalam matanya, seperti ingin bicara lebih banyak. Aku mencondongkan tubuh sedikit. Kamu kelihatan kepikiran sesuatu. Ada apa? Andika diam sesaat. Bapak, sering pergi keluar kota, ya? Minggu ini juga? Aku mengangguk. Iya, tugas fakultas lagi. Besok berangkat. Ia tampak berpikir. Kalau gitu, Dika bantu nginap di rumah ibu lagi kalau ibu mau. Biar rumah nggak kosong dan ibu nggak sendirian. Perasaanku hangat. Perhatian semacam itu jarang kuterima, bahkan dari keluargaku sendiri dulu. Terima kasih, nak. Tapi jangan sering-sering. Kamu juga capek. Dika nggak keberatan, Bu. Ibu itu bagian dari keluarga Dika. Perkataannya membuat dadaku sedikit sesak haru. Aku tersenyum lembut. Kamu anak baik. Setelah makan siang bersama, Andika berpamitan karena ada jadwal kuliah. Aku mengantarnya sampai ke depan lift. Sebelum pergi, dia berkata dengan tatapan sungguh-sungguh. Kalau ibu butuh apapun, kabari Dika, ya. Jangan ditahan sendirian. Aku hanya mengangguk. Ketika pintu lift tertutup, aku merasakan ada sesuatu yang berubah. Bukan antara aku dan Andika, tapi dalam hati kecilku. Kehadirannya membuatku merasa ditemani, terutama di masa-masa ketika suamiku terlalu sibuk. Hari itu terasa hangat. Tidak ada tanda apapun bahwa hidupku sebentar lagi akan mulai goyah. Untuk saat ini, semuanya masih baik-baik saja. Sangat baik, sampai-sampai aku nyaris lupa. Ketenangan seringkali adalah pertanda bahwa cerita baru akan dimulai. Sore itu aku pulang sedikit lebih awal. Langit Bandung tampak berwarna jingga lembut, membuat perjalananku terasa damai. Ketika tiba di rumah, kudapati suasana yang lebih hangat dari biasanya. Lantai bersih, aroma pandan dari dapur, dan suara langkah Haji Yono yang sedang menyiapkan sesuatu. Aku meletakkan tas di meja ruang tamu. Bapak, panggilku. Ia muncul dari dapur membawa 2 gelas teh hangat. Ibu pulang lebih cepat hari ini? Tanyanya dengan senyum lembut. Aku duduk di sofa, melepaskan kerudung sebentar agar kepalaku bisa bernapas. Capeknya lumayan, tapi lebih cepat selesai dari perkiraan. Ia duduk di sebelahku, lalu menyodorkan teh. Minum dulu, ibu harus jaga kesehatan. Aku melihat wajahnya. Ada garis lelah, tapi juga ada ketulusan penuh. Aku menyentuh punggung tangannya pelan. Bapak juga. Besok berangkat pagi, kan? Iya, jawabnya sambil menatapku lembut. Maaf ya, Bu.
Belum sempat banyak waktu bersama. Aku merasakan dorongan untuk memeluknya. Maka aku bersandar di bahunya pelan, dan ia mengangkat lengannya, memelukku dari samping. Dalam pelukan itu, aku merasa seperti perempuan yang sangat dicintai. Tidak apa-apa. Aku mengerti tugas Bapak, bisikku. Kami duduk begitu selama beberapa saat. Tenang, penuh rasa saling memahami. Setelah salat maghrib, kami makan malam bersama. Tidak mewah, hanya sup ayam dan tahu kukus, tapi rasanya lebih dari cukup. Haji Yono selalu makan perlahan. Sesekali menatapku seperti ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Setelah selesai makan, ia menarik kursinya mendekat. Bu, besok kalau ibu merasa kesepian, panggil Andika saja. Bapak enggak keberatan? Aku menatapnya sedikit terkejut. Bapak yakin? Kok ngomongnya begitu? Dia anak yang baik, Bu. Bapak tenang kalau ibu ditemani. Nada suaranya tulus, tapi ada sedikit kecemasan yang tidak bisa ia sembunyikan. Aku mengangguk pelan. Iya, Pak. Ia memegang kedua tanganku, hangat, tegas namun lembut. Ibu, jangan sungkan cerita apapun ke Bapak. Bapak selalu ada untuk ibu, meskipun sering pergi. Aku tersenyum. Dadaku terasa hangat sekali. Ibu tahu itu. Malam semakin larut. Kami masuk ke kamar. Haji Yono membereskan baju ke koper. Sementara aku duduk di tepi tempat tidur, memperhatikannya. Kapan Bapak pulang? Tanyaku. Kalau lancar, 3 hari. Tapi kalau rapatnya diperpanjang, bisa 5 hari. Ia mendekat, duduk di sebelahku. Ibu keberatan? Aku menggeleng. Tidak. Cuma, ya pasti kangen. Ia tertawa kecil. Bapak juga. Kami sempat berpegangan tangan lama. Tangannya mengusap punggungku, lembut dan penuh sayang. Ia mendekat, menatapku dengan cara yang sangat kukenal, hangat, rindu, dan penuh cinta sebagai suami. Ketika suasana mulai mengarah pada keintiman, tiba-tiba ia merenggangkan diri sambil tersenyum malu. Waktu tidur, Bu, nanti bangun subuh. Aku ikut tertawa, malu sekaligus senang. Momen itu terpotong begitu saja, dan aku tidak keberatan. Kadang justru bagian tak selesai itulah yang membuat hati berdebar lebih lama. Kami berbaring berdampingan. Ia memegang tanganku sampai aku tertidur. Malam itu berjalan sangat damai. Terlalu damai, hingga aku lupa bahwa hidup sering berubah begitu cepat. Aku tidak menyadari bahwa setelah ia pergi besok pagi, keseharian yang kukenal perlahan akan berubah. Dan badai yang selama ini belum terlihat, mulai merayap dari kejauhan. Pagi itu, rumah terasa sedikit kosong. Haji Yono berangkat sebelum fajar. Aku hanya sempat melihat punggungnya saat ia menutup pintu kamar dan mencium keningku sebelum pergi. Aku berangkat, Bu. Jaga diri baik-baik. Setelah ia pergi, aku terdiam beberapa menit. Ada perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Tapi pekerjaan menunggu, jadi aku bangkit dan bersiap. Aku tiba di kantor pukul 8 lewat sedikit. Semua tampak seperti biasa. Karyawan lalu lalang, suara mesin fotokopi, dan aroma kopi dari pantry. Namun ketika masuk lift, 2 karyawan perempuan yang berdiri di sudut tampak berhenti bicara tiba-tiba. Mereka saling melirik ketika melihatku. Aku mengabaikannya. Aku sudah terbiasa dengan berbagai macam dinamika kantor. Tapi begitu sampai di lantai 12, suasananya berbeda. Ruanganku tampak ramai. 3 manajer berdiri di depan pintu seperti menunggu sesuatu. Saat aku mendekat, mereka langsung diam. Ada apa? Tanyaku sambil menggenggam map kerja. Salah satu dari mereka, Bu Mira, menelan ludah sebelum menjawab. Bu, mungkin ibu perlu lihat ini. Ia menyerahkan ponsel padaku. Begitu kulihat layarnya, jantungku langsung bergemuruh. Sebuah chat grup internal kantor. Puluhan pesan. Semua membahas aku. Tepatnya, membahas kedekatanku dengan Andika.
Foto-foto kami saat makan siang kemarin tersebar, tanpa konteks. Masa anak muda sering banget sama ibu bos? Katanya nginap di rumah Bu Firda. Jangan-jangan, ya kalian tahulah. Pantasan Bu Firda makin cantik. Ada yang nemenin rupanya. Tanganku bergetar memegang ponsel. Ini, siapa yang sebar? Tanyaku, suaraku hampir bergetar. Beberapa manajer saling berpandangan. Kami belum tahu, Bu, tapi sudah ramai dibahas. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan degup yang kacau. Ini fitnah. Andika itu anak tiriku, ucapku tegas. Mereka mengangguk, tampak tidak enak hati. Kami paham, Bu, tapi kabar begini cepat sekali menyebar. Aku mengembalikan ponsel itu dan masuk ke ruanganku. Begitu pintu tertutup, aku bersandar pada tembok, menunduk. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa goyah. Siangnya, Andika mengirim pesan. Bu, malam ini Dika datang ya. Bawa beberapa barang karena besok kuliah pagi. Aku mengetik jawaban, tapi tanganku berhenti di tengah jalan. Pikiranku kacau. Bagaimana kalau kehadiran Andika membuat gosip makin parah? Bagaimana kalau orang kantor semakin salah paham? Namun meninggalkan rumah sendirian selama suamiku pergi, aku tak yakin mampu. Kecemasan mulai tumbuh dalam diam. Akhirnya aku membalas. Iya, Nak, datang saja. Tapi setelah mengirimnya, aku berbisik pada diri sendiri. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah ini. Sore itu, Bu Mira datang secara pribadi ke ruanganku. Bu, maaf. Saya dengar ada beberapa orang yang bilang gosip ini sudah sampai telinga direksi. Aku menutup mata sejenak. Inilah dia. Konflik awal yang sebenarnya. Hal yang paling kubenci dalam karir, fitnah yang tidak punya dasar, tapi melenyapkan nama baik dalam sekejap. Tenang saja, Bu, lanjutnya. Saya percaya Ibu tidak seperti yang dibicarakan. Aku tersenyum lemah. Terima kasih. Tapi setelah dia keluar, aku tahu, ini bukan masalah kecil. Bukan sekadar bisikan. Ini ancaman. Untuk reputasiku. Untuk keluargaku. Untuk rumah tanggaku. Dan ini baru permulaan. Aku tidak tahu siapa yang memulai rumor itu, tapi satu hal jelas. Hidupku tidak lagi baik-baik saja. Sejak gosip itu beredar, langkahku di kantor terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena jarak, tapi karena tatapan yang berbisik, menilai, memvonis tanpa mau tahu kebenaran. Saat aku berjalan menuju ruang meeting pagi itu, beberapa staf pura-pura sibuk dengan komputer, tapi aku tahu mereka membicarakanku. Ada desisan suara yang kutangkap samar. Itu Bu Firda. Katanya dekat banget sama anak muda itu. Ya ampun, padahal dia istri pejabat kampus. Hatiku perih mendengar semuanya. Aku berhenti sejenak di depan pintu ruang meeting, mengambil napas panjang. Aku harus kuat. Aku pemimpin perusahaan. Dan lebih dari itu, aku seorang istri yang ingin menjaga kehormatan rumah tangganya. Meeting dimulai. Aku berdiri di depan layar presentasi, mencoba bersikap profesional. Namun suasananya berbeda. Para direktur terlihat kaku. Beberapa bahkan menghindari kontak mata denganku. Selesai meeting, Pak Herman, salah satu direktur tertua, memanggilku secara pribadi. Bu Firda, saya perlu bicara sedikit. Aku duduk di seberangnya. Ia membuka berkas, lalu menatapku dengan ragu. Ini, masalah rumor yang beredar. Jantungku mencelos. Saya tahu, Pak, dan itu tidak benar. Andika itu anak tiri saya. Pak Herman mengangguk pelan. Saya percaya. Tapi sebagian investor luar mulai bertanya-tanya. Mereka khawatir reputasi perusahaan ikut terdampak. Dadaku terasa sesak. Bu, saya tidak menyalahkan Anda. Tapi Anda harus bergerak. Harus ada klarifikasi resmi.
Anda perlu buktikan kalau ini hanya rumor. Disitulah aku menyadari sesuatu. Tujuan baruku sudah jelas. Aku harus membersihkan nama baikku, sebelum gosip ini menjadi senjata yang menghancurkan karierku. Aku mengangguk mantap. Baik, Pak Herman. Saya akan lakukan semuanya. Ketika aku bangkit untuk keluar ruangan, ia menahan sebentar. Dan satu hal lagi, Bu. Aku menoleh. Untuk sementara, tolong hindari terlihat terlalu dekat dengan pemuda itu. Jika memang dia anak tiri Anda, buktikan lewat cara yang elegan. Aku menunduk. Saya mengerti. Tapi ucapan itu menusukku lebih dalam dari yang ia kira. Bagaimana aku harus menjauh dari Andika? Sementara ia satu-satunya yang bisa menemaniku ketika Hajiono pergi? Sementara ia adalah keluarga? Sementara ia tidak salah apa-apa? Malamnya, Andika datang membawa ransel. Ia mengetuk pintu rumah dengan wajah lelah karena kuliah. Ibu. Wajahnya cerah saat melihatku. Tapi aku menatapnya dengan campuran sedih dan bingung. Masuk, Nak. Ia meletakkan ransel di ruang tamu. Ibu kenapa? Kok kelihatan capek banget? Aku duduk. Ia duduk di depanku, mencondongkan badan, jelas khawatir. Aku akhirnya bercerita pelan, tentang gosip kantor yang kelewat batas, nama kami berdua yang disebut-sebut, dan tuntutan direksi agar aku menjauh darinya untuk sementara. Andika terdiam. Matanya menajam, tapi bukan marah, melainkan sedih. Bu, jadi orang pikir kita, begitu. Ia menunjuk dirinya sendiri, lalu aku. Aku mengangguk pelan. Iya, padahal kamu anakku. Andika menghela napas panjang, kemudian berdiri dan duduk lebih dekat. Ia memegang kedua bahuku dengan lembut. Ibu nggak sendiri. Dika di sini. Kita jelasin semuanya. Dika ikut bantu. Aku tersentuh, tapi itu justru membuat hatiku semakin kacau. Andika, untuk sementara kamu jangan sering datang ke kantor. Orang bisa salah paham. Ia terdiam sebentar. Wajahnya lembut, tapi ada sedikit getir. Baik, Bu. Tapi jangan tahan semuanya sendirian, ya? Aku mengangguk. Ibu janji. Tiba-tiba Andika menarikku dalam pelukan singkat, sekadar memberi kekuatan. Pelukan yang hangat, seperti pelukan seorang anak yang melindungi ibunya. Aku balas memeluknya sebentar. Dan saat itu, aku merasa sedikit lebih kuat. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon, memandangi lampu kota. Strategi mulai jelas di kepalaku. Mengumpulkan bukti bahwa Andika adalah anak tiri. Menyampaikan klarifikasi resmi pada direksi. Mengawasi siapa penyebar rumor. Menjaga nama baik Hajiono. Dan tetap menjalankan perusahaan tanpa kehilangan fokus. Namun rintangan yang harus kuhadapi semakin banyak. Gosip kantor. Investor yang mulai ragu. Direksi yang curiga. Dan ketakutanku sendiri bahwa rumor ini bisa sampai ke telinga suamiku. Aku memegang dadaku sendiri. Ya Allah, kuatkan aku. Aku belum tahu bahwa konflik selanjutnya akan muncul jauh lebih cepat. Dan jauh lebih mengancam dari sekadar gosip. Hari itu aku pikir aku bisa fokus menyusun klarifikasi resmi dan mengatur strategi. Tapi ternyata, hidup tidak memberiku waktu sedikit pun untuk bernapas. Siang hari, ketika aku baru saja selesai meeting dengan tim legal, ponselku berdering. Nama di layar membuat jantungku berhenti sejenak. Hajiono, telepon video. Jarang sekali ia menelpon di tengah kesibukan tugas luar kota. Aku segera berdiri dan mencari tempat yang sedikit lebih tenang di ruanganku. Assalamualaikum, Pak, ucapku sambil tersenyum. Namun senyumku perlahan memudar. Wajah Hajiono tampak serius. Matanya tajam, tidak seperti biasanya. Waalaikumsalam, Firda, jawabnya lirih. Ada jeda panjang. Terasa janggal. Aku menegakkan tubuh. Ada apa, Pak? Kok kelihatan tegang? Ia menghela napas,
lama. Firda, ada sesuatu yang Bapak dengar. Dadaku langsung mengencang. Benar dugaan paling kutakutkan, gosip kantor itu sudah sampai ke telinga suamiku. Apa yang Bapak dengar? Tanyaku hati-hati. Ia menatapku, seolah sedang menimbang kata-katanya. Kata beberapa teman di kampus, ada rumor tentang kamu dan seorang pemuda. Mereka bilang dia sering datang ke kantormu. Mereka menyinggung hal yang tidak pantas. Aku memejamkan mata sejenak. Rasanya seperti ditampar angin keras. Pak, itu tidak benar, ucapku cepat. Dia. Tunggu. Suaranya meninggi sedikit, membuatku terdiam. Pemuda itu, Andika, ya? Aku menelan ludah. Iya, Pak. Tapi. Firda, ujarnya lagi, lebih pelan namun lebih menusuk. Kenapa Bapak harus mendengar dari orang lain? Kenapa bukan dari kamu? Kata-kata itu menghantam lebih keras dari rumor itu sendiri. Bukan aku tidak mau cerita. Suaraku bergetar. Aku ingin membereskan masalah ini dulu sebelum membebani Bapak. Apa kamu pikir Bapak tidak berhak tahu? Tatapannya dalam. Andika itu anak saya. Dan kamu istri saya. Rumor seperti ini menyangkut kita semua. Aku menunduk. Maaf, Pak. Untuk beberapa detik, ia hanya diam. Suara AC di ruanganku terasa begitu nyaring dalam keheningan itu. Akhirnya, ia berkata pelan. Firda, kamu yakin hubungan kalian tidak disalahartikan? Kamu yakin tidak ada yang melewati batas? Aku langsung mengangkat kepala. Tentu saja tidak. Tidak pernah. Dadaku panas, bukan karena marah, tapi karena merasa terluka. Aku tidak percaya suamiku bisa menanyakan itu. Andika itu anakmu, Pak, dan aku memperlakukannya seperti anakku sendiri. Haji Yono memejamkan mata sebentar. Ketika membukanya, tatapannya sudah lebih lembut, tapi tetap penuh gelisah. Bapak percaya. Lalu ia menambahkan, tapi gosip seperti ini tidak muncul tanpa alasan. Kenapa dia sering ke rumah saat Bapak pergi? Karena Bapak yang memintanya begitu, jawabku lirih tapi jelas. Bapak yang bilang aku tidak boleh sendirian di rumah. Ia terdiam. Dadaku ikut terasa sesak. Baiklah, ujarnya akhirnya. Bapak akan pulang lebih cepat dari rencana. Kita perlu bicara baik-baik. Aku langsung menegang. Pak, tidak perlu repot. Tolong, Firda. Suaranya tegas namun lelah. Ini rumah tangga kita. Dan panggilan itu berakhir. Aku jatuh duduk di kursi. Tanganku gemetar, mataku panas. Konflik pertama saja belum selesai, kini muncul konflik kedua. Kepercayaan suamiku mulai terguncang. Sore itu, aku duduk lama tanpa bergerak. Kupeluk diriku sendiri. Apa salahku? Bisikku lirih. Aku tidak tahu siapa yang memulai semua. Tapi seolah ada tangan tak terlihat yang mencoba memecah belah keluargaku, perlahan namun pasti. Malamnya, Andika kembali ke rumah setelah kuliah. Ia baru masuk, langsung menatapku cemas. Ibu habis nangis? Aku menggeleng, tapi matanya tahu aku berbohong. Apa ada yang terjadi? Ia duduk di sampingku, ingin mendekat, tapi aku menahan sedikit jarak. Aku menarik napas panjang. Ayahmu pulang lebih cepat. Dia sudah dengar gosip itu. Wajah Andika menegang. Siapa yang berani bilang begitu ke ayah? Aku menggeleng. Nggak tahu. Andika mengepalkan tangan, tapi dengan tenang. Bukan marah yang meledak-ledak, hanya bentuk ketidakadilan yang ia rasakan untuk keluarga kami. Bu, kalau ibu mau, Dika bicara langsung dengan ayah. Aku menatapnya lama. Ada ketulusan di matanya. Ada niat untuk melindungi. Namun itulah yang membuat rumor semakin sulit diberantas. Tidak sekarang, jawabku pelan. Biarkan ibu yang jelaskan dulu. Andika mengangguk, meski jelas ia merasa khawatir. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di pinggir tempat tidur,
memandangi koper kosong Hajiono yang baru saja ia pakai pagi tadi. Suasana rumah terasa aneh, dingin, tanpa suara, tanpa bayangan hangat suami yang biasanya tidur di sampingku. Rumah ini seperti menahan napas. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu sangat lama, aku takut. Takut kehilangan kepercayaan suamiku. Takut rumor ini semakin meluas. Takut semua yang kubangun, pernikahan, karir, nama baik, hancur tanpa alasan yang jelas. Aku tidak tahu bahwa konflik kedua ini hanya awal dari badai yang jauh lebih besar. Sejak telepon itu, hatiku rasanya seperti diikat kencang. Aku tahu Hajiono bukan tipe yang mudah terpengaruh gosip, tapi nada suaranya, tatapannya, itu bukan cemburu semata. Itu kekhawatiran bercampur ketakutan kehilangan sesuatu yang berharga. Dan bagiku, itu lebih menyakitkan dibanding gosip kantor. Pagi itu aku memutuskan satu hal penting. Tujuan baruku adalah memperbaiki kepercayaan suamiku. Bahkan sebelum aku membersihkan namaku di perusahaan, aku harus memastikan rumah tanggaku tidak ikut retak. Tapi rintangannya banyak. Sangat banyak. Aku menyiapkan ruang tamu pagi itu, menyapu sedikit, merapikan meja, menyisihkan barang-barang Andika yang berserakan semalam agar tidak mengundang salah paham baru. Andika masih tertidur di kamar tamu karena pulang kuliah cukup larut. Ketika aku sedang menyapu, ponselku berbunyi. Hajiono, insya Allah sore ini sampai rumah. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Dadaku campur aduk, senang, takut, rindu, sekaligus gugup. Aku membalas singkat. Iya Pak, hati-hati di jalan. Balasannya langsung datang. Kita bicarakan semuanya baik-baik. Ya, Firda. Tanganku sedikit gemetar saat menaruh ponsel di meja. Sekitar jam 9, Andika keluar kamar sambil mengucek mata. Ibu nggak tidur? Tanyanya sambil duduk di sofa. Ada banyak pikiran, jawabku jujur. Ia menatapku, lalu mengangguk pelan. Ayah pulang hari ini, ya? Iya, Nak. Andika menggigit bibir bawahnya, tampak khawatir. Ibu yakin mau bicara sendiri? Aku mengangguk tegas. Ibu harus. Ini tanggung jawab ibu sebagai istrinya. Andika menunduk. Kalau nanti ayah salah paham lagi, Dika siap jelasin. Dika bakal bilang ke ayah kalau ibu adalah ibu yang baik buat Dika. Kalimat itu membuatku meletakkan sapu dan duduk di sampingnya. Terima kasih, Nak. Aku menepuk bahunya lembut. Ia tersenyum, senyum yang sering menghilangkan lelahku. Tapi hari ini, senyum itu justru membuatku semakin sadar betapa mudahnya orang lain salah paham. Aku menatapnya serius. Nanti kalau ayah sudah pulang, kamu jangan muncul dulu, ya? Biar ibu jelaskan dulu semuanya. Andika tampak ingin protes, tapi akhirnya ia hanya mengangguk. Baik, ibu. Aku mengusap pundaknya sebentar, lalu berdiri dan kembali beraktivitas di dapur. Kupikir menyibukkan diri akan menenangkan pikiranku. Namun saat aku menyalakan kompor, tiba-tiba Andika berkata dari belakang. Ibu, jangan takut. Aku menoleh. Ia berdiri sambil tersenyum hangat. Dika yakin ayah bakal percaya sama ibu. Kalimat simpel itu membuat mataku berkaca-kaca. Aku membalas dengan senyum rapuh. Ibu harap begitu. Siang menjelang, aku memutuskan membersihkan balkon dan mengganti tanaman kecil yang mulai layu. Andika ikut membantu mengangkat pot, dan kami sempat tertawa ketika ia hampir menjatuhkan pot tanah yang agak berat. Dari luar, mungkin terlihat seperti momen keluarga yang biasa. Tapi bagiku, semua terasa seperti berjalan di atas garis tipis. Setiap gerakan, setiap tawa, seolah bisa disalahartikan. Saat aku sedang mengikat rambutku karena angin menerpa terlalu kuat, Andika tiba-tiba berdiri di sampingku dan merapikan kerudungku yang tersingkap sedikit. Bu, ini agak miring, katanya sambil memperbaikinya perlahan. Gerakannya sopan, penuh hormat. Hubungan kami jelas seperti ibu dan anak.
Tapi di mataku, kalimat itu menjadi alarm. Akan bagaimana jika ada orang lain melihat momen ini tanpa konteks? Aku langsung memegang tangannya sebentar untuk menghentikan gerakannya, lalu tersenyum. Terima kasih, Nak. Sudah, biar ibu betulkan sendiri. Andika mengangguk memahami. Dan di momen itu aku makin yakin. Rumah ini perlu kejelasan sebelum salah paham semakin melebar. Sore hari menjelang. Andika bersiap pulang ke kos dulu sebelum kembali lagi besok untuk kuliah pagi. Ibu, kalau ayah datang dan suasana sudah baik, kabari Dika ya. Aku mengangguk. Iya, Nak. Sebelum keluar rumah, Andika memelukku sebentar. Pelukan hormat, hangat, seperti anak yang ingin memberi semangat pada ibunya. Ibu kuat, katanya pelan. Aku membalas pelukannya sebentar, lalu melepaskannya. Setelah ia pergi, rumah terasa sunyi sekali. Aku duduk di ruang tamu, menatap pintu. Setiap detik terasa lebih panjang dari sebelumnya. Dalam keheningan itu aku berbisik, "Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menghadapi ini." Aku tidak tahu apakah kedatangan suamiku nanti akan membawa ketenangan, atau justru membuka lembar baru yang lebih berat. Tapi aku sudah siap. Setidaknya, aku berusaha siap. Sore turun perlahan seperti tirai yang menutup panggung. Aku duduk di ruang tamu sambil menggenggam kedua tanganku erat. Dingin, lembab, tegang. Sejak Andika pulang, rumah ini berubah begitu sunyi. Bahkan suara detik jam pun terdengar jelas. Aku mencoba menenangkan diri. Kubuka jendela sedikit, berharap angin sore bisa membawa tenang, tapi yang datang justru perasaan gelisah yang makin kuat. Tujuan utamaku hari ini satu, mengembalikan kepercayaan suamiku. Dan entah kenapa, tujuan itu terasa jauh lebih sulit dibanding memimpin perusahaan dengan ratusan karyawan. Jarum jam hampir menyentuh pukul 5 ketika suara mobil berhenti di halaman. Jantungku langsung berdebar. Itu pasti Hajiono. Aku berdiri, merapikan kerudung, mengusap sudut mata yang sedikit berkaca-kaca, lalu berdiri mematung di tengah ruang tamu. Pintu depan berderit pelan. Suamiku masuk dengan koper kecil di tangan. Aku tersenyum, meskipun senyum itu terasa kaku. "Assalamualaikum, Pak," sapaku lembut. "Waalaikumsalam." Jawabannya singkat, terlalu singkat. Ia menaruh kopernya, meletakkan tas laptop, lalu melepaskan pecinya. Suasana jadi terasa tebal, seperti ada awan gelap yang menggantung tepat di atas atap rumah. Aku melangkah pelan mendekat. "Sudah makan, Pak?" Beliau menggeleng. "Nanti saja." Nada suaranya datar. Bahkan bukan marah, lebih ke dingin. Dingin yang menyakitkan. Aku menelan ludah, lalu duduk di sofa. "Pak, kita bisa bicara." Hajiono menghela napas dalam-dalam sebelum duduk di hadapanku. Jarak kami tidak terlalu jauh. Tapi rasanya seperti berhadapan dengan tembok tinggi. "Ada yang ingin ibu jelaskan?" Nada suaranya tenang. Tapi justru itu yang membuat jantungku semakin sesak. Aku menarik napas panjang. "Pak, soal foto itu hanya momen ibu dan Andika. Murni seperti ibu dan anak. Tidak ada yang aneh, Pak." Hajiono menunduk, memijat pangkal hidungnya sejenak, lalu menatapku tajam, tidak marah, tapi penuh kekecewaan. "Firda." Ia memanggil namaku tanpa embel-embel. Itu jarang terjadi. Biasanya ia memanggilku Bu Hajah atau MAH, panggilan sayang kami. Ia melanjutkan, "Bapak tidak menuduh apa-apa. Tapi Bapak tidak bisa bohong. Melihat kedekatan kamu dan Andika tanpa penjelasan, itu membuat Bapak merasa di luar rumah sendiri." Hatiku tercekat. "Pak, tidak ada apa-apa antara kami," ulangku dengan suara pelan. "Ayah tidak bilang ada apa-apa," ia membalas pelan, "tapi banyak hal yang ibu sembunyikan." Aku terdiam. Benar. Aku memang jarang bercerita tentang hari-hariku, apa yang membuatku kesepian, atau betapa seringnya aku menahan rindu setiap ia pergi keluar kota.
Dan sepertinya, itu membuat jarak semakin lebar tanpa kusadari. Aku berusaha bicara lagi. Ibu cuma merasa kesepian, Pak. Suaraku bergetar. Ibu cuma butuh teman ngobrol, teman di rumah. Andika hanya membantu ibu sebagai anak. Hajiono terdiam. Tatapannya sedikit melunak, tapi masih penuh tanya. Apa selama ini ibu tidak nyaman di rumah ini? Tanyanya perlahan. Pertanyaan itu, lebih tepatnya ketakutan di baliknya, menusuk tepat ke relung perasaanku. Aku buru-buru menggeleng. Bukan begitu, Pak. Ibu hanya... Bra. Suara itu membuat kami berdua menoleh cepat. Seperti ada yang jatuh di dekat pintu depan. Aku mematung. Hajiono langsung bangkit. Ketika ia membuka pintu, Andika berdiri di depan rumah dengan wajah panik. Tasnya tergeletak di tanah, itu sumber suara tadi. Dika? Aku hampir melangkah ke arahnya, tapi Hajiono menahan tanganku. Ayah dan anak itu saling tatap dengan ekspresi tegang. Ayah, Dika cuma mau kembalikan kunci, kata Andika tergagap sambil mengangkat kunci cadangan rumah. Tapi tatapan Hajiono jelas bukan soal kunci itu. Seolah pikirannya berkata, "Kenapa kamu ada di sini saat aku baru pulang?" Aku melangkah mundur, hati terasa semakin kacau. Kedatangannya yang tiba-tiba, di momen paling sensitif seperti ini bukan hanya memperkeruh suasana. Ini bisa jadi klimaks konflik awal dan konflik kedua yang sedang kususun solusinya. 3 dari 4 masalah yang kupendam menumpuk tepat di depan pintu rumah. Hajiono menutup pintu pelan. Menatapku. "Besok, kita bertiga harus bicara," ucapnya dengan nada tegas. Dan itu bukan sekadar ajakan. Itu keputusan. Aku menggenggam kedua tanganku kuat-kuat. Inilah titik awal dari badai paling besar. Aku merasa semua yang kuusahakan sejak pagi seakan runtuh dalam sekali hentakan. Aku berdiri mematung di ruang tamu, sambil menatap pintu yang baru saja ditutup. Pundakku bergetar ringan. "Ya Allah," bisikku, "kuatkan aku." Pagi yang seharusnya lembut berubah menjadi sesuatu yang berat sejak aku membuka mata. Aku bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan, membuat teh hangat, dan mencoba menata napas. Tapi tetap saja, hatiku seperti dikepung oleh perasaan cemas. Hari ini, hari ketika semua hal yang kutakutkan akan meledak. Hajiono sudah bangun duluan. Ia duduk di ruang makan dengan ekspresi tenang, tapi tatapan matanya seperti menyimpan badai yang hanya menunggu waktu muncul. "Assalamualaikum, Pak," sapaku pelan. "Waalaikumsalam," jawabnya datar. Aku menuang teh, mencoba bersikap biasa. "Dika bilang akan datang jam 9, ucap Hajiono tanpa menatapku. "Baik, Pak." Sun. Hanya terdengar suara sendok menabrak cangkir. Aku ingin mengobrol, ingin meluruskan semua, tapi ia terlihat tidak ingin membuka percakapan sebelum Andika datang. Seperti ada pintu yang ia tutup rapat. Jam 9 tepat, bel rumah berbunyi. Begitu pintu terbuka, Andika berdiri dengan kemeja rapi dan wajah tegang. Ia menunduk sopan. "Assalamualaikum, Ayah, Ibu." "Waalaikumsalam," jawab Hajiono, nadanya kaku. Kami bertiga duduk di ruang tamu. Posisi itu saja sudah membuat jantungku berdebar. Hajiono di sofa tunggal, aku dan Andika duduk terpisah di sofa panjang. Suasana seperti sebuah sidang kecil. Hajiono membuka percakapan. "Dika, Ayah mau dengar langsung dari kamu. Apa kedekatan kamu dengan Ibu Firda hanya hubungan ibu dan anak?" Andika langsung menegakkan punggungnya. "Iya, Ayah. Hanya itu." "Lalu kenapa kamu sering menginap di sini?" Nada suaranya terdengar tajam meski tetap tenang. Andika menelan ludah. "Karena Ibu sering sendirian kalau Ayah keluar kota. Dika hanya menemani." "Kamu tidak merasa itu melampaui batas?" tanya Hajiono lagi. Dan di titik itu, aku tak tahan melihat Andika seperti sedang diinterogasi.
Aku angkat tangan pelan. Pak, izinkan ibu bicara. Haji Yono menatapku dengan sorot mata yang sulit dibaca. Silakan. Aku menarik napas dalam, perlahan, lalu berkata. Ibu yang meminta Andika menginap. Ibu yang minta ditemani, supaya rumah tidak terlalu sepi. Itu saja, Pak, tidak lebih. Andika mengangguk kuat, mendukung ucapanku. Iya, Ayah. Dika tidak pernah berpikir macam-macam. Haji Yono menghela napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak, lalu menatap kami bergantian. Tapi tahu tidak, dari luar, semuanya tampak berbeda. Aku terdiam. Andika juga. Foto itu, lanjutnya, kedekatan kalian, cara kalian saling dukung, semua tampak terlalu dekat. Pak, itu hanya. Aku mencoba menjelaskan, tapi ia mengangkat tangan, meminta aku berhenti sejenak. Ayah bukan menuduh, katanya pelan, ayah hanya merasa tersisih. Ketika ayah pulang, ayah merasa bukan lagi bagian paling dekat dalam hidup kalian. Kata-katanya membuat dadaku terasa sesak. Pak, suaraku melemah, ibu tidak bermaksud begitu. Haji Yono menatapku. Untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku bukan sedang marah, tapi terluka. Itu yang ayah ingin dengar, ucapnya lirih. Aku membuka mulut untuk menjawab. Namun tiba-tiba suara notifikasi ponsel Andika berbunyi keras. Andika mengeluarkan ponselnya refleks. Wajahnya langsung berubah tegang. Ada apa? Tanya Haji Yono. Andika membaca pesan itu, lalu menatapku. Ibu, foto kita, viral di grup kantor ibu. Jantungku jatuh ke dasar perut. Apa? Suara itu keluar tanpa sadar. Ia menyerahkan ponselnya padaku. Dan benar, foto aku dan Andika di balkon kantor, tersebar. Lengkap dengan caption. Menginap bersama ibu tirinya demi jabatan. Aku langsung memegang mulutku dengan tangan. Dadaku bergetar. Haji Yono berdiri dari kursinya dengan wajah tercengang. Apa ini? Andika berkata cepat, Ayah, itu tidak benar. Namun Haji Yono memalingkan wajah, menarik napas panjang sekali, seperti sedang berusaha menahan sesuatu di dalam dirinya. Ini bukan lagi tentang salah paham di rumah. Bukan cuma cemburu, bukan hanya gosip kantor. Ini lebih besar. Jauh lebih besar. Konflik ketiga meletus tepat di tengah upaya kami menyelesaikan dua konflik sebelumnya. Aku merasa dudukanku hilang di bawahku. Tangan dan kakiku dingin. Segala suara di rumah tiba-tiba terdengar samar. Haji Yono menatapku dalam-dalam. Bukan marah. Bukan benci. Tapi ketakutan bahwa semua yang ia bangun akan runtuh. Firda, katanya pelan, ini sudah di luar kendali. Aku menggeleng cepat, panik. Pak, tolong percaya sama ibu. Ibu tidak melakukan apapun. Andika ikut bicara. Ayah, foto itu diambil tanpa izin. Seseorang sengaja. Cukup. Suara Haji Yono tidak keras, tapi menghentikan semuanya. Ia memalingkan wajah, seakan tidak sanggup melihat kami. Untuk pertama kalinya, aku merasa suamiku benar-benar goyah. Dan itu lebih menakutkan daripada apapun. Aku merasakan air mata mengumpul di sudut mataku. Tanganku gemetar. Pak, suaraku lirih, apa ayah masih percaya sama kita? Haji Yono tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri, memandang keluar jendela, seakan mencari jawaban di udara. Dan di momen itu, aku sadar. Semua usahaku sejak awal gagal. Konflik pertama meledak. Konflik kedua makin parah. Dan konflik ketiga menghantam tanpa ampun. Kini hanya tersisa satu pilihan terakhir. Pilihan tersulit. Aku harus mengambilnya, atau semuanya hilang. Setelah melihat foto itu menyebar, dunia rasanya berputar lebih cepat dari biasanya. Jantungku berdetak keras, telapak tanganku dingin, dan pikiran berantakan. Di depan mataku Haji Yono berdiri tegak, tapi wajahnya penuh tekanan.
Sementara Andika duduk dengan wajah pucat, seperti merasa dirinya menjadi penyebab semuanya. Rumah ini, untuk pertama kalinya terasa benar-benar sesak. Aku menarik napas panjang, mencoba bicara. Pak, tolong duduk dulu, kita bisa jelaskan semuanya dengan tenang. Haji Yono menoleh sebentar, lalu menghela napas berat. Firda, kamu lihat sendiri fotonya. Kamu tahu bagaimana orang membaca situasi seperti itu. Aku memejamkan mata sejenak. Pak, ibu bersumpah, tidak ada apa-apa antara ibu dan Andika. Kami hanya keluarga. Andika langsung menambahkan. Ayah, Dika nggak pernah punya pikiran aneh tentang ibu. Dika cuma ingin ibu merasa aman waktu ayah pergi. Namun semua penjelasan itu justru membuat Haji Yono semakin terlihat gelisah. Ayah percaya, tapi di luar sana. Tatapannya mengarah ke ponsel Andika. Orang-orang punya cara melihat sendiri. Dan itu bisa merusak. Aku meremas ujung jilbabku. Pak, ibu bisa hadapi kantor. Ibu bisa jelaskan ke semua orang. Haji Yono menatapku dalam-dalam. Firda, kamu lupa? Kamu itu pemimpin. Perempuan yang dihormati. Tapi kalau gosip ini menyebar ke klien, ke investor, semuanya bisa berubah. Ucapan itu membuatku lemas. Memang benar. Dalam dunia bisnis, isu kecil bisa menjadi badai. Aku memandang Andika. Ada yang lain, Nak? Andika menunduk. Bu, foto itu tidak cuma satu. Aku langsung membeku. Apa maksud kamu? Andika menyerahkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ini, Dika baru dapat dari teman. Katanya ada beberapa foto yang siap disebarkan lagi. Termasuk foto kita di parkiran waktu ibu antar Dika pulang malam itu. Aku merasakan tubuhku melemah. Ada yang sengaja menjebak kami. Bukan hanya gosip, tapi serangan. Haji Yono mengusap wajahnya, terlihat lebih tertekan dari sebelumnya. Ayah tidak sanggup melihat keluarga kita dijadikan bahan omongan, ucapnya pelan. Itulah kenapa kita harus lawan gosip itu, jawabku cepat. Namun suamiku menggeleng. Caranya? Tiap kali kamu muncul dengan Andika, orang akan menghubungkan kalian. Semakin kamu jelaskan, semakin banyak yang berspekulasi. Aku terdiam. Karena itu, benar, dunia luar mudah menilai. Sulit meluruskan. Andika memandangku dengan mata berkaca-kaca. Ibu, Dika harus apa? Aku sendiri tidak tahu harus jawab apa. Setelah beberapa saat sunyi, Haji Yono mengambil kursi dan duduk di depan kami. Firda, Dika, ada satu cara. Jantungku berdesir. Cara apa? Ayah pikir, mungkin untuk sementara, kalian tidak boleh terlihat terlalu dekat. Aku langsung tersentak. Pak, tidak untuk selamanya, lanjutnya cepat, tapi sampai situasi mereda. Andika menunduk sangat dalam, bahunya sedikit bergetar. Ayah, Dika tinggal di mana? Kamu tetap di kos. Jangan terlalu sering ke rumah, terutama saat ayah tidak ada, ucap Haji Yono pelan tapi tegas. Aku memegangi dadaku. Pak, itu seperti memisahkan kita. Bukan memisahkan, jawabnya lirih, tapi menjaga kalian. Aku menelan ludah, menahan emosi. Tujuan utamaku adalah menjaga keluarga tetap utuh. Tapi permintaan suamiku ini, berat sekali rasanya. Tapi Pak, suaraku melemah. Ibu butuh kehadiran seseorang sewaktu ayah pergi. Haji Yono menarik napas panjang. Ia meraih tanganku, menggenggamnya lembut tapi tegas. Mulai sekarang, ayah yang akan lebih sering di rumah. Aku terdiam. Mataku membesar sedikit. Ayah bisa atur jadwal tugas. Bisa minta digantikan. Ayah sadar. Ayah harus ada untuk kamu. Hatiku bergetar hebat, campuran haru dan bingung. Namun belum sempat aku menjawab, Andika tiba-tiba berkata dengan suara pelan. Ayah, Dika setuju. Dika nggak apa-apa.
Asal ayah sama ibu tidak terpengaruh gosip itu. Ia memaksakan senyum, senyum yang membuatku seperti ditarik ke jurang. Andika. Aku memanggilnya lirih. Ia menatapku. Ibu, kalau Dika maju terus, justru ibu yang kena. Dika tidak mau jadi sumber masalah. Aku meraih tangannya. Nak, kamu bukan masalah. Kamu anak ibu. Andika tersenyum lembut dan menunduk. Terima kasih, ibu. Di tengah suasana sesak itu, tiba-tiba ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari sekretarisku. Bu, mohon maaf, grup klien luar negeri mulai mempertanyakan foto-foto yang beredar. Dunia benar-benar menutupku dari segala arah. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Air hangat mengalir di pipi tanpa bisa kutahan. Aku sudah di titik terendah. Pemimpin yang dihormati, istri yang ingin membahagiakan suami, ibu tiri yang hanya ingin berbuat baik. Semua terasa seperti salah. Lalu aku menggenggam tanganku sendiri, menghapus air mata. Dalam kegelapan itulah, satu pilihan terakhir muncul. Tidak mudah, tidak ringan, tapi satu-satunya jalan. Aku harus membersihkan nama keluarga ini. Meski itu berarti mengorbankan kenyamananku sendiri. Meski harus maju sendirian. Aku mendongak, menatap Hajiono dan Andika dengan tekad baru. Pak, Nak, izinkan ibu hadapi ini di kantor. Hajiono tampak sedikit terkejut. Firda, aku akan bicara langsung ke publik, ke karyawan, ke klien. Aku akan jelaskan semuanya. Dan aku tidak akan biarkan keluarga kita jadi korban. Andika mengangguk cepat. Ibu, Dika dukung. Namun Hajiono terlihat ragu. Firda, itu berat. Kamu siap menghadapi reaksi orang. Aku tersenyum pelan, senyum yang samar tapi penuh keberanian. Kalau bukan aku, siapa lagi? Di momen itulah aku menyadari, inilah langkah terakhir. Langkah paling sulit. Dan aku harus menapakinya. Sendirian, tapi dengan hati yang yakin. Pagi itu aku berdiri di depan cermin kamar. Bukan seperti biasanya, bukan hanya merapikan jilbab atau memastikan blazer rapi, tapi mencoba meyakinkan diriku sendiri. Hajah Firda, bisikku pada bayangan di cermin, kamu harus kuat. Aku menarik napas panjang. Hari ini aku tidak pergi ke kantor sebagai seorang direktur yang disegani. Hari ini, aku datang sebagai seorang perempuan yang harus membersihkan nama baik keluarganya. Di belakangku, Hajiono berdiri dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Ia mendekat, menyentuh pundakku lembut. Firda, katanya pelan, kalau kamu belum siap, kita bisa cari cara lain. Aku menatapnya lewat pantulan cermin. Sorot matanya menunjukkan kasih sayang, lebih hangat dari hari-hari sebelumnya. Mungkin karena konflik besar kemarin, membuat kami menyadari betapa rapuhnya keluarga ini jika tidak saling menjaga. Aku tersenyum kecil. Pak, justru karena ibu ingin kita aman, ibu harus pergi. Ia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Andika muncul dari pintu kamar, memakai kemeja rapi dan tas di pundak. Bu, Dika antar ke kantor, ya? Aku menggeleng lembut. Tidak perlu, Nak. Kamu nanti malah jadi sorotan. Andika membuka mulut, ingin protes, namun menutupnya kembali. Ia paham. Ayah saja yang antar, ucap Hajiono akhirnya. Aku menoleh cepat. Pa, kamu tidak akan menghadapi ini sendirian, katanya sambil tersenyum tipis. Biar ayah tunggu di mobil. Kalau kamu butuh apapun, ayah ada. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku merasa sedikit lebih ringan. Saat mobil melaju menuju kantor, aku memandangi gedung megah itu dengan perasaan campur aduk. Gedung yang selama bertahun-tahun menjadi tempat aku membangun karir, kehormatan, dan kepercayaan diri. Kini, gedung itulah yang menjadi arena pertempuranku. Di lobi, beberapa karyawan menunduk sopan, tetapi gerak mata mereka tidak bisa menipu.
Ada rasa penasaran, rasa ingin tahu, dan beberapa tatapan iba. Aku menarik napas panjang, melangkah ke lift dengan kepala tegak, menuju ruangan rapat besar. Tempat aku akan berbicara dengan seluruh tim manajemen. Begitu pintu rapat terbuka, semua kepala menoleh ke arahku. Ada hampir 20 orang di sana. Kepala divisi, manajer, semuanya. Sekretarisku, Karim, berdiri dan menunduk dalam. Selamat pagi, Bu Hajah. Pagi. Suaraku terdengar stabil, meski tubuhku masih bergetar halus. Aku duduk di kursi utama. Semua mata tertuju padaku. Baik, ucapku pelan namun tegas. Kita mulai. Karim menyalakan layar proyektor. Dan tepat seperti dugaanku, foto pertama muncul. Foto aku dan Andika di balkon kantor. Ruangan seketika dipenuhi bisik-bisik kecil. Aku mengangkat tangan, meminta mereka diam. Saya tahu banyak dari kalian sudah melihat foto ini, dan saya di sini untuk menjelaskan. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Mereka adalah orang-orang yang selama bertahun-tahun bekerja di bawah kepemimpinanku. Dan sekarang, aku harus meminta pengertian mereka. Pemuda yang ada dalam foto itu adalah Andika, anak sambung saya. Ia sering menemani saya jika suami sedang bertugas keluar kota. Tidak ada hubungan lain selain ikatan keluarga. Suasana hening. Beberapa wajah tampak lega. Beberapa lain masih ragu. Aku melanjutkan dengan suara lebih kuat. Foto-foto ini diambil tanpa izin dan diedit dalam waktu tertentu agar menciptakan persepsi buruk. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya, namun saya akan mencari tahu. Karim mendongak, tampak terkejut. Kita mencari pelakunya, Bu? Ya, jawabku tegas. Ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang citra perusahaan kita. Aku tidak ingin menangis, tapi suaraku sempat bergetar sedikit. Jika seseorang berani menyerang direktur dengan gosip seperti ini, bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan perusahaan yang sudah kita bangun bersama? Beberapa kepala menunduk. Aku tahu kata-kataku masuk. Aku melanjutkan dengan nada lebih lembut. Saya mohon, saya harap kalian tidak menilai tanpa mendengar langsung dari saya. Hening cukup lama. Lalu salah satu manajer seni, Bu Ratri, mengangkat tangan. Bu Hajah, ucapnya, kami percaya sama ibu. Kami sudah lama bekerja di bawah ibu. Kami tahu siapa ibu. Dadaku terasa hangat. Air mata hampir tumpah, tapi berhasil kutahan. Disusul kepala divisi lain. Kami tetap dukung Ibu Hajah. Kemudian yang lain. Satu persatu. Beberapa mengangguk kuat. Beberapa menepuk meja kecil sebagai tanda dukungan. Aku memejamkan mata sebentar, bersyukur. Inilah titik bangkitku. Setelah rapat selesai, aku berjalan keluar ruangan dengan napas yang lebih lega. Di lorong, Haji Yono menunggu. Ia berdiri sambil menyilangkan tangan, wajahnya penuh cemas. Begitu melihatku, ia segera mendekat. Bagaimana? Aku tersenyum kecil. Alhamdulillah, mereka percaya. Haji Yono menarik napas lega, lalu, tanpa ragu, menggenggam tanganku. Genggaman hangat yang membuatku ingin menangis, tapi aku tersenyum saja. Ketika kami berjalan ke lift, beliau berkata pelan, "Firda, ayah bangga sama kamu." Kalimat itu, yang sederhana, menghantam langsung ke hatiku. Seakan semua bebanku luruh seketika. Aku menunduk, menahan haru. Terima kasih, Pak. Hari ini, aku mulai bangkit. Mungkin langkahnya belum besar, tapi cukup untuk membuatku berdiri lagi. Namun perjuanganku belum selesai. Masih ada masalah yang harus diselesaikan. Dan aku siap. Setelah rapat besar itu, atmosfer kantor berubah. Orang-orang yang sebelumnya memandangku penuh curiga kini, mulai menunjukkan wajah lega. Beberapa menyapa sopan, beberapa mengangguk memberi dukungan. Ada yang bahkan mendekat, menepuk pundakku pelan sambil berkata, "Bu, kami percaya Ibu." Semangat,
Bu Hajah. Ucapan-ucapan itu sederhana, tapi bagiku, rasanya seperti suntikan kekuatan baru. Namun ada satu hal yang masih mengganjal di pikiranku. Siapa yang menyebarkan foto-foto itu? Dan yang lebih penting, kenapa? Aku tidak bisa menutup seluruh drama ini tanpa menemukan dalangnya. Jika hari ini fotoku bisa disebarkan, besok bisa saja ada korban lain. Setelah semua pekerjaan selesai, aku kembali ke ruanganku untuk mengatur ulang jadwal dan mengecek beberapa email penting. Saat sedang fokus membaca layar laptop, Karim, sekretarisku, datang dengan wajah sedikit gugup. "Ibu, saya sudah periksa CCTV balkon tanggal kejadian itu." Aku langsung menoleh cepat. "Kamu dapat sesuatu?" Karim mengangguk pelan sambil mengeluarkan flash disk. "Tolong ibu lihat sendiri." Aku memasukkan flash disk ke laptop dan membuka folder yang ia maksud. Video CCTV itu menampilkan balkon dari sudut tinggi. Terlihat aku dan Andika sedang berdiri. Saat itu aku sedang merapikan kerah kemejanya yang tertiup angin. Tidak ada yang salah. Hanya momen singkat antara ibu tiri dan anak tiri. Lalu tiba-tiba, seseorang muncul di ujung balkon, seorang perempuan. Ia berdiri jauh di belakang kami, mengarahkan ponsel ke arah kami, lalu pergi cepat. Aku menutup mulutku. "Itu Lestari," kataku lirih. Karim mengangguk pelan. "Benar, Bu. Kepala Administrasi Bagian Pemasaran." Aku terpaku. Lestari, salah satu staf senior yang 2 bulan lalu aku pindahkan ke divisi lain karena beberapa laporan indisipliner. Dia tampak tidak senang saat itu, tapi aku pikir masalah sudah selesai. Ternyata tidak. Aku menutup laptop dan berdiri. "Terima kasih, Karim. Ini bukti yang sangat penting." Karim menunduk hormat. "Dengan senang hati membantu, Bu." Sore itu, Hajiono menjemputku tepat waktu. Saat masuk mobil, aku menghela napas berat. "Ada perkembangan?" tanya beliau. Aku mengangguk kecil. Ternyata pelakunya dari dalam kantor sendiri. Seorang staf bernama Lestari. Wajah Hajiono langsung berubah. "Kenapa dia lakukan itu?" "Ada kemungkinan balas dendam profesional," jawabku lirih. "Tapi aku akan panggil dia besok." Aku ingin dengar langsung dari mulutnya. Suamiku menggenggam tanganku, seperti ingin menenangkan gelombang di hati yang belum sepenuhnya surut. "Firda, apa kamu harus lakukan itu sendiri?" Aku tersenyum lemah. "Iya, Pak. Ini bagian dari tugasku. Dan aku ingin menyelesaikannya dengan baik." Hajiono mengangguk. "Baik. Tapi ayah tetap antar kamu." Aku menatapnya, lalu tersenyum. "Terima kasih, Pak." Setibanya di rumah, Andika sudah duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. "Ibu, gimana di kantor?" Aku duduk di sampingnya. "Alhamdulillah, semuanya terkendali. Orang kantor percaya ibu." Wajah Andika langsung berbinar lega. "Syukurlah." Dika sempat takut ibu kena marah banyak orang. Aku mengusap kepalanya pelan. "Tidak, Nak. Dika tidak salah dalam hal ini." Hajiono ikut duduk lalu berkata, "Andika, kamu tenang saja. Kita sudah hampir melewati semuanya." Andika menghela napas lega lalu tersenyum tipis. Untung ayah sama ibu sekarang saling dukung. Ia menatap kami bergantian. Dika ikut tenang lihat ayah ibu kayak gini. Kami bertiga tertawa kecil. Tawa yang ringan, yang lama tidak terdengar dalam rumah ini. Aku meraih tangan Hajiono dan Andika, secara bergantian. "Terima kasih, kalian berdua sudah bertahan. Hari ini, ibu merasa keluarga kita lebih kuat dari sebelumnya." Andika mengangguk. Hajiono meremas tanganku lembut. Untuk pertama kalinya sejak badai ini dimulai, rumah terasa hangat kembali. Dan malam itu aku tidur dengan perasaan damai. Karena besok adalah hari ketika semua misteri akan terungkap. Dan aku siap menghadapi apapun yang menunggu di depan.
Pagi ini udara terasa berbeda. Tidak terlalu dingin, tapi cukup sejuk untuk membuatku menarik napas panjang sebelum keluar dari mobil. Haji Yono sudah berulang kali memastikan, "Firda, kamu yakin sanggup?" Aku tersenyum tenang. "Insya Allah, Pak, ini bagian dari tanggung jawab saya." Beliau mengangguk, meski wajahnya masih menyimpan kekhawatiran kecil. Di lobi kantor, para karyawan menyapaku ramah. Ada yang tersenyum, ada yang sedikit membungkuk. Tidak ada tatapan aneh seperti sebelumnya. Ternyata, dukungan yang diam-diam itu sangat berarti. Aku masuk ke ruanganku. Karim sudah menunggu dengan map merah di tangan. "Bu, ini hasil laporan formal CCTV dan keterangan teknisnya." Aku menerimanya dan duduk. "Terima kasih, Karim. Tolong panggil Lestari ke ruangan saya." Karim mengangguk lalu pergi. Beberapa detik kemudian, pintu diketuk. Lestari masuk dengan wajah gelisah. Keenam jarinya saling meremas, menunjukkan jelas betapa gugupnya dia. Selamat pagi, Bu." Aku menatapnya tenang. "Pagi, Lestari. Silakan duduk." Ia duduk pelan, seperti takut kursi itu akan runtuh jika ia bergerak terlalu keras. Aku membuka map di tanganku, namun tidak langsung memperlihatkannya. "Lestari," kataku dengan suara senada. "Aku ingin bicara sebagai pemimpin divisi dan sebagai sesama perempuan yang bekerja." Ia mengangguk, menunduk. "Apakah kamu tahu kenapa kamu dipanggil?" Lestari diam. Sangat diam. Beberapa detik terasa seperti menit. Hingga akhirnya, bahunya mulai bergetar halus. Saya minta maaf, Bu." Air matanya menetes pelan. Begitu cepat, hatiku sedikit terkejut, tapi aku tetap tenang. "Apa yang kamu minta maafkan?" Ia menggigit bibirnya, lalu mengeluarkan ponsel dari tasnya dengan tangan gemetar. "Saya yang ambil fotonya, Bu." Aku mengangguk. Tidak ada kejutan lagi bagiku. "Tolong ceritakan semuanya dari awal." Ia menarik napas panjang, lalu mulai bicara. "Waktu itu saya sedang ada di balkon untuk telepon keluarga, dan saya lihat ibu dengan Mas Andika. Saya langsung salah paham. Saya pikir, hubungan ibu dan dia itu dekat sekali." Ia terisak. "Saya bodoh, Bu. Saya tidak cari tahu dulu. Saya cuma terlalu marah." "Marah?" tanyaku lembut. "Marah karena ibu memindahkan saya dari divisi lama. Saya pikir ibu sengaja menjatuhkan saya. Padahal, sebenarnya ibu cuma jalankan tugas." Aku menutup mataku sebentar. Semua ini bermula dari salah paham, dari rasa tersisih, dari luka emosional yang tak pernah ia ungkapkan. "Lestari," kataku perlahan, "kamu tahu bahwa fotonya sudah menimbulkan fitnah yang sangat berat." Ia mengangguk cepat. "Saya tahu, Bu, saya tahu, dan saya sangat menyesal." Ia menangis makin keras. "Saya bukan orang jahat, saya cuma hilang kendali." Ada sisi rapuh yang terlihat jelas dari dirinya. Sisi yang mungkin selama ini dia sembunyikan di balik wajah profesional. Aku mengangkat map merah dan meletakkannya di atas meja. Di sini ada rekaman CCTV lengkap. Jika aku mau, aku bisa ajukan sanksi berat, bahkan lebih. Lestari menunduk semakin rendah, bahunya bergetar. "Tapi," lanjutku, "aku juga percaya bahwa setiap orang berhak mendapat satu kesempatan untuk memperbaiki diri." Ia mendongak, penuh harap. "Apa? Artinya ibu memaafkan saya?" Aku mengangguk pelan. "Saya maafkan kamu, Lestari. Tapi kamu harus mengikuti pembinaan internal dan menandatangani surat pernyataan agar masalah ini tidak terulang." Ia langsung bangkit dan menunduk dalam. "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Saya berjanji tidak akan mengecewakan ibu lagi." Aku tersenyum kecil. "Kamu bisa kembali bekerja. Karim akan jelaskan detailnya." Setelah ia keluar, aku menghela napas panjang. Ada rasa lega,
sekaligus tenang. Karena aku memilih jalan damai, dan itu jauh lebih indah. Di luar ruanganku, aku melihat Andika menunggu sambil memainkan ponselnya. "Ibu, sudah selesai?" Aku tersenyum dan menepuk bahunya. "Sudah. Dan semuanya baik-baik saja." Ia menarik napas lega. "Saya bangga sama ibu." Aku tersenyum, hangat, tulus. Tiba-tiba suara langkah cepat terdengar. Haji Yono muncul dari lorong, membawa minuman favoritku. "Bagaimana hasilnya, Firda?" Aku menggenggam lengan suamiku lembut. "Alhamdulillah, selesai dengan baik. Pelakunya sudah mengaku, dan aku memilih memaafkannya." Beliau tersenyum bangga, lalu memelukku singkat. "Istriku memang luar biasa." Dan aku menyandarkan kepalaku di dadanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah tanggaku dan pekerjaanku terasa berada pada garis lurus yang sama, kedamaian. Tapi, perjalanan kami belum selesai. Masih ada satu episode terakhir untuk menutup semuanya. Sudah 2 minggu sejak masalah besar itu berlalu. Kantor berjalan normal, para karyawan bekerja dengan wajah lebih cerah, dan aku kembali bisa fokus pada rencana ekspansi perusahaan. Tapi perubahan terbesar bukan terjadi di kantor, melainkan di rumah kami. Hubungan kami bertiga, aku, Haji Yono, dan Andika, berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada lagi kecanggungan, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi prasangka. Pagi ini, saat menyiapkan sarapan sederhana, aku mendengar langkah kaki di belakangku. Haji Yono memelukku dari belakang, pelan, hangat. "Firda," suaranya lembut. "Ayah merasa rumah ini jadi lebih hidup. Terima kasih sudah bertahan." Aku tersenyum dan menoleh sedikit sehingga wajah kami dekat. "Kita bertahan bersama, Pak. Saya tidak mungkin bisa sendiri." Beliau mengangguk, lalu menggenggam tanganku. Ada kehangatan yang dulu sempat hilang, kini kembali seperti semula. Di meja makan, Andika sudah duduk sambil membuka laptop untuk tugas kuliahnya. "Ibu, Ayah," katanya sambil tersenyum. "Dika mau bilang sesuatu." Aku dan Haji Yono duduk. "Apa itu, Nak?" Andika terlihat sedikit malu, tapi bahagia. Dika punya pacar. Dan Dika mau kenalin dia minggu depan. Aku terkesiap, lalu tertawa pelan. "Wah, ibu ikut bahagia, Nak?" Aku mengusap bahunya. "Siapa dia?" "Namanya Rara, teman kampus." Haji Yono ikut tersenyum bangga. "Bagus. Ayah ingin lihat anak ayah bahagia." Andika menutup laptop dan menatap kami. "Dika, sebenarnya dulu sempat takut, Ibu." Ia menatapku lembut. Takut kalau Dika bikin ibu repot atau makin memperburuk keadaan. Aku menahan tangannya. "Nak, kamu itu keluarga. Kamu bukan beban. Kamu penyelamat ibu selama ini." Andika tersenyum, matanya sedikit berkaca. "Ayah ibu sekarang dekat lagi." Dika lega lihat semuanya membaik. Kami bertiga saling memandang, lama, hangat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa keluarga ini benar-benar utuh. Sore itu, aku mengajak Haji Yono ke taman kecil dekat rumah. Tempat itu adalah tempat kencan pertama kami dulu. Kami duduk di bangku kayu, ditemani angin sore. "Pak." Aku menggenggam tangan beliau. "Terima kasih sudah percaya sama saya." Beliau menoleh, lalu tersenyum lembut. "Firda, maafkan ayah juga. Ayah waktu itu terlalu cepat menilai. Ayah takut kehilangan kamu." Kata-kata itu membuat dadaku hangat. Aku memeluk lengannya, bersandar pada bahunya. "Kita saling menjaga, Pak. Itu yang penting." Beliau mengangguk, lalu menarikku mendekat. Ada momen hening yang manis di antara kami, seolah waktu berhenti sebentar untuk membiarkan kami menikmati kedamaian yang baru kami menangkan kembali. Beberapa detik kemudian, tangan beliau mengusap rambutku. "Firda, mulai sekarang, ayah akan lebih sering di rumah.
Ayah sudah mengurangi jadwal luar kota. Ayah tidak mau rumah ini kosong. Aku mendongak, terkejut sekaligus bahagia. Pak, benar? Beliau tersenyum mantap. Benar. Rumah harus ada Firda dan ayah bersama. Aku memeluk beliau erat. Akhirnya, rumah ini tidak akan sunyi lagi. Malam hari, sebelum tidur, aku berdiri di balkon rumah sambil memandang lampu-lampu kota. Banyak hal yang terjadi. Banyak hal yang terasa berat. Banyak hal yang hampir membuatku menyerah. Tapi perjuangan itu ternyata membawaku ke tempat yang lebih damai, lebih kuat, dan lebih penuh cinta. Aku menarik napas panjang dan tersenyum. Alhamdulillah, semuanya sudah usai. Haji Yono datang mendekat, memelukku dari samping. Kita sudah melewati badai, Firda. Aku menatapnya. Iya, Pak. Dan saya siap melalui hari-hari berikutnya, bersama ayah. Beliau tersenyum. Kita mulai hidup baru, ya? Aku mengangguk. Kita mulai hidup baru. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, aku tidur dengan perasaan utuh. Tanpa beban, tanpa takut, tanpa keraguan. Hanya cinta. Dan keluarga yang kembali lengkap.